Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nunu Nugraha. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah kiat ataupun cara. Cara ini merupakan cara yang tidak biasa dan bisa dipraktikkan dalam upaya ataupun usaha Anda untuk mencapai suatu tujuan. Dan kali ini saya akan membahas cara yang tidak biasa, itu adalah cara menjadi bos ala Edi Mulyono. Tentu saja cara ini berdasarkan pengalaman juga hasil review juga terhadap buku CEO Koplak karya Edi Mulyono. Beliau adalah seorang founder ataupun pemimpin perusahaan penerbit besar di Papres di Yogyakarta. Nah, apa saja cara-cara Edi Mulyono ketika menjalankan bisnisnya dan bisa dipraktikkan oleh Anda semua jika ingin menjadi seorang bos. Tentu saja cara ini cara yang beda daripada cara bos lain pada umumnya. Di buku CEO Koplak ini, Edi Mulyono bercerita bahwa untuk menjadi seorang bos, yang pertama dilakukan adalah satu, dia memimpin perusahaan dengan cara unik, cara yang out of the box, keluar dari kebiasaan pada umumnya. Misalkan ketika bos-bos lain punya karakter yang hampir sama, dia berpakaian rapi dan berpakaian yang sangat berdasi dan lain sebagainya, tetapi dia justru memilih keluar dari zona ataupun istilahnya kebiasaan-kebiasaan yang memang seringkali menjebak kita pada bahwa hidup yang menjadi bos itu adalah yang serius, tampilannya pun harus serius. Tetapi Edi Mulyono tampil dengan cara yang sangat bukan biasa ya, sangat mengeluarkan ciri khas tersendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia juga punya prinsip pemikiran yang terbuka. Dikatakan di halaman 11 bahwa pemikiran yang terbuka ataupun ide gila. Nah, maksud ide gila di sini bukan berarti negatif, tetapi lebih kepada positif, bahwa ukuran maju sebuah perusahaan itu tidak terletak daripada kata efisiensi ataupun istilahnya jadi pemangkasan dan seterusnya, tetapi lebih kepada bahwa ukuran maju suatu perusahaan itu terletak pada semakin banyak karyawannya, bukan terletak pada semakin sedikit karyawan tetapi menggunakan teknologi canggih yang itu dapat mengurangi efisiensi dan juga beban kerja. Tetapi Edi Mulyono dia menggunakan bahwa prinsip majunya sebuah perusahaan itu adalah semakin banyak karyawan maka semakin majulah sebuah perusahaan yang dia pimpin. Dan sampai saat ini sejak berdiri tahun 2001, perusahaan di Papres terus berkembang, bahkan tidak hanya kepada penerbitan tetapi merambah kepada perusahaan-perusahaan lainnya. Dan itu menjadi suatu keberhasilan daripada cara Edi Mulyono dalam mengembangkan bisnisnya. Nah, yang ketiga, jadi selain daripada pemikiran Pak Edi Mulyono itu bahwa ukuran suatu perusahaan berdasarkan banyaknya karyawan, tetapi dia juga menciptakan karakter tersendiri tentang perusahaannya. Misalkan ketika membuat sebuah admin dan memanfaatkan sosial media. Dan yang ketiga ataupun yang keempat, bahwa cara Edi Mulyono membesarkan perusahaannya itu adalah ketika menentukan
seorang karyawan. Dia lebih memilih tenaga mentah dibanding tenaga jadi, karena prinsipnya bahwa tenaga mentah itu adalah orang yang memang membutuhkan pekerjaan, lantas kemudian ketika dia direkrut maka dia akan mempertahankan pekerjaan itu dan terus mengabdi pada perusahaan yang dia pimpin. Dan tidak seperti yang tenaga jadi, misalkan ketika jadi profesional hitungannya bukan lagi mengabdi, tetapi lebih kepada bagaimana mendapatkan profit sebanyak mungkin, dan ketika tidak terjadi kesepakatan maka dia akan meninggalkan perusahaan itu. Dan prinsip Pak Edi Mulyono dalam memimpin perusahaan, dia lebih memilih tenaga mentah, sehingga tenaga mentah itu butuh ditempa, dilatih dan seterusnya. Kemudian ketika mereka terlatih dan terbantu, mereka tidak akan meninggalkan perusahaan ataupun Pak Edi Mulyono begitu saja ketika misalkan mengalami kesusahan dan lain sebagainya. Dan itulah prinsip yang memang menjadikan perusahaan di Papres semakin maju, semakin berkembang, dan tentu saja semakin mempunyai inovasi-inovasi yang sangat bagus gitu kan. Selanjutnya yang terakhir, dia menciptakan tim yang solid. Menciptakan tim yang solid. Dalam sebuah perusahaan memang tim yang solid itu adalah hal yang menjadikan ukuran keproduktifan suatu perusahaan. Bagaimana mungkin suatu perusahaan akan maju jika tim-timnya ataupun ada sebagian tim yang memang saling bertikai, saling serang, saling sikut dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ini ada satu quote menarik dari Pak Edi Mulyono dalam buku yang saya bahas ini, dalam buku CEO Koplak ini. Tentu saja buku ini berdasarkan pengalaman nyata Pak Edi Mulyono memimpin perusahaan dengan cara yang koplak tetapi cukup berhasil, dan ini adalah empiris, bisa dibuktikan kebenarannya. Ada satu quote di halaman 120, begini kira-kira quote-nya, dan ini bisa ditiru oleh teman-teman semua. Bagi siapapun kalian yang ingin menjadi bos, bisa dipraktikkan dalam kesehariannya mungkin ketika memimpin perusahaan, bahwa memimpin perusahaan itu tidak harus ketika menjadi bos penampilannya menjadi profesional ataupun dengan penampilan yang cukup rapi dan lain sebagainya. Anda juga dapat mempraktikkan seperti Pak Edi Mulyono dalam memimpin perusahaan Anda ke depan. Salah satu quote yang menarik pada halaman 120 begini kira-kira. Kita itu dituntut menabur pikiran dan akan memanen perbuatan. Jadi menabur pikiran yang positif, tentu saja kita akan memanen perbuatan yang positif pula. Menabur pikiran akan memanen perbuatan. Menabur perbuatan akan memanen kebiasaan. Menabur kebiasaan akan memanen karakter. Dan menabur karakter akan memanen takdir. Itulah sebuah quote yang saya kira mewakili isi buku ini secara keseluruhan, dan itu telah dibuktikannya sendiri oleh Edi Mulyono ketika memimpin perusahaannya, baik itu memimpin perusahaan di Papres ataupun perusahaan-perusahaan lain yang saat ini berkembang dan lebih berkembang lagi, tidak hanya sekedar perusahaan penerbitan buku tetapi ke perusahaan-perusahaan yang lain. Dan cara ini adalah cara bos Edi Mulyono ketika memimpin perusahaan yang dia pimpin, dan itu cukup berhasil. Saya kira cara ini patut Anda tiru, patut Anda praktikkan dalam upaya Anda untuk menjadi seorang bos
dan bahkan ketika menjadi seorang bos. Meskipun setiap orang punya cara tersendiri dalam melakukan suatu kebijakan ataupun aturan-aturan yang berlaku. Teman-teman semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas dan kurang berkenan di hati Anda. Sekali lagi, mudah-mudahan Anda menjadi seorang bos yang besar, bos dalam apa saja, dan Anda dapat menjadi bos yang bijaksana, menjadi bos yang mengayomi karyawan-karyawannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.